Pelaku pengancaman dengan sajam ditangkap polisi. Pengendara motor yang tewas tabrak mobil terparkir di pinggir jalan. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Borgol selengkapnya. Tidak senang ditegur karena telah melakukan pemalakan. Bapak dan anak di Palembang ancam tetangganya menggunakan senjata tajam. Aksi pengancaman yang sempat divideokan korban viral di media sosial. Aksi pengancaman menggunakan senjata tajam oleh bapak dan anak terhadap seorang wanita paruh baya dari keluarganya ini terjadi di Jalan Slamet Riyadi, Kelurahan Lawang Kidul, Palembang. Dalam video yang viral di media sosial itu, awalnya pelaku dan korban terlibat pertengkaran mulut, namun tak lama kemudian pelaku mengacungkan senjata tajam jenis parang ke arah korban. Beruntung aksi pengancaman tidak sampai berujung pembacokan. Dari video viral inilah Satuan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang meringkus pelaku di rumahnya. Pelaku yang masih berusia 15 tahun itu tak berkutik saat dibawa petugas ke Mapolrestabes Palembang. Dari hasil pemeriksaan terungkap jika motif pengancaman karena tidak senang ditegur oleh keluarga korban karena telah melakukan pemalakan terhadap tamu korban. Senjata tajam yang modusnya adalah motifnya untuk melakukan pemerasan, minta uang. Seiring dengan itu, tetangga yang memiliki tamu tersebut memarahi pihak orang yang memalak tersebut. Kemudian merasa tidak suka, kemudian melakukan pengambilan senjata tajam dan melakukan pengancaman. Akibatnya ulah pelaku terancam undang-undang darurat dengan ancaman 10 tahun penjara. Sementara ayah pelaku masih dalam pemeriksaan polisi. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Begal sadis di Palembang terekam CCTV saat beraksi. Korbannya remaja putri menderita luka di bagian kepala akibat ditusuk pelaku menggunakan benda tajam. Dari rekaman CCTV rumah warga, kejadian sekitar pukul 5 subuh. Pelaku berjumlah 2 orang memepet motor korban dari arah belakang. Salah satu pelaku langsung menusuk korban menggunakan benda tajam di bagian kepala dan tangan korban. Pelaku secara paksa mengambil motor korban dan langsung kabur. Korban Vandia Helga Pani, 23 tahun didampingi sang ayah melaporkan kejadian pembegalan tersebut ke Mapolsek Sukarami, Palembang. Jatanras Polda Sumatera Selatan yang mendapati laporan melakukan olah TKP di Jalan Aman depan lorong sosial Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang. Mirisnya kejadian tersebut hanya berjarak 30 meter dari rumah korban. Kasus pembegalan ini masih dalam penyelidikan kepolisian untuk mengungkap identitas kedua pelaku. Korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku. Kita jam 5, pas kejadian seperti apa? Langsung disalip dari belakang atau seperti apa? Langsung disalip dari samping sebelah kanan, disetopin, ditusuk pakai pisau. Di bagian mana ditusuknya? Jadi itu luka itu? Berapa jahitan? Tuh? 6 jahitan. Orang pelaku orang berapa? Orang 2. Sempat ada bilang silakan Dia motor atau? setelah mengandung pisau itu dia bilang turun katanya, suruh turun dari motor. Baik, jadi kami dari jajaran Jatanras Polda Sumsel telah mendatangi TKP dan oleh TKP untuk kejadian begal yang terjadi subuh tadi. Dan kami di lapangan lagi melaksanakan penyelidikan dan pendalaman. Mohon doanya biar cepat terungkap. Beruntung nyawa korban masih sempat selamat walau menderita luka di kepala dan kehilangan sepeda motornya. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, pedagang makanan di Palembang kehilangan tabung gas 3 kg saat berjualan. Berdasarkan rekaman CCTV, seorang pengguna sepeda mencuri tabung gas tersebut saat korban meninggalkan gerobaknya.
Dari rekaman CCTV terlihat seorang pria mengendarai sepeda mengenakan topi berwarna merah mendekati gerobak jualan milik korban. Pelaku yang sempat memantau lokasi sekitar dan mengetahui kalau korban sedang tidak berada di gerobak jualan, dengan cepat pelaku mengambil tabung gas 3 kg dan kabur. Korban saat itu sedang mengantarkan pesanan makanan terkejut saat melihat tabung gas miliknya sudah hilang. Kejadian pencurian ini terjadi di Jalan Mayor HM Rasyad Nawawi, Simpang Dempo 15 Ilir Timur 1 Palembang. Korban mengaku usai mengantar pesanan makanan dirinya sempat berpapasan di dalam lorong dengan pelaku. Jam 10. Terus kejadian setelah hilang apa yang kakak nih lakuin? Saya kejar dia. Sempat ngejar. Yo, sepeda dia kan. Ah. Oh, jago. Ini aku. Gas aku ngapa ke bawah. Oh, lari sebenarnya sepeda. Jadi jualannya stop kak saat itu? Yo, masalahnya mana? Tabung gas saya aja gitu. Korban tidak melaporkan kejadian pencurian tersebut, namun korban berharap kejadian ini tidak terulang lagi menimpa dirinya. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Pengendara sepeda motor tewas di tempat usai tabrak mobil. Informasinya sesaat lagi. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim. Dan ala wahnin wa fisaluhu fi Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif Masuk ke rekening Yosua sebesar 99 triliun rupiah. mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih cukup kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 9 malam. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Malang yang dialami seorang pemuda setelah motor yang dikendarainya menabrak mobil pick-up yang sedang berhenti. Akibatnya korban tewas seketika di lokasi kejadian. Ridwan, warga Jalan Upang Banyuasin, ditemukan tewas mengenaskan di Jalan Sudirman, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang bersama sepeda motornya. Korban tewas setelah sepeda motor bernopol BG 5458 JBE yang dikendarai menabrak sebuah minibus pick-up yang sedang berhenti parkir di depan Pasar Cinde. Polisi yang mengetahui peristiwa tersebut mendatangi lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban dan melakukan olah TKP. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka di kepala dan dada akibat terpental beberapa meter. Ledakan atas di depan Pasar Cinde tadi subuh itu gimana kronologinya ya? Kejadian Jalan Sudirman di depan Pasar Cinde antara mobil pickup yang sedang berhenti nunggu belanja ditabrak sepeda motor yang datang dari arah IP atau Paus mengarah ke Simpang Caritas. Sementara itu, sepeda motor milik korban dan mobil pick-up telah diamankan di unit Laka Polrestabes Palembang. Untuk pemilik mobil kini masih dalam pemeriksaan petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Ratusan barang bukti dari berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dimusnahkan Kejari Ogan Komering Ilir.
Barang bukti tersebut dinominasi oleh narkotika. Kejari Ogan Komering Ilir memusnahkan barang bukti berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap. Sedikitnya ada 110 berkas perkara yang terdiri dari 47 berkas perkara narkotika berupa sabu-sabu sebanyak 239 bungkus paket kecil dengan berat total 193 gram, ekstasi sebanyak 83 butir dan ganja sebanyak 6 linting. Selain itu, barang bukti berupa senjata api yang berasal dari 7 berkas perkara terdiri dari 7 pucuk senpi dan 20 butir amunisi. Senjata tajam dari 15 perkara tersebut berupa 15 pisau garpu atau parang. Dari berkas perkara tersebut didominasi perkara narkotika. Pemusnahan itu dilakukan dengan cara di blender dan dipotong. Pemusnahan barang bukti ini merupakan tindak lanjut bekas perkara dari bulan November 2022 hingga Mei 2023. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. Polres Oku bentuk tim terpadu guna menertibkan kendaraan truk overdimensi dan overloading atau odol. Selain itu, pihaknya juga akan menghimbau untuk tidak konvoi kendaraan karena mengganggu pengendara lain. Polres Oku bersama instansi terkait akan membentuk tim terpadu untuk menertibkan kendaraan odol atau overdimensi dan overloading. Hal itu jika dibiarkan melintas dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Pihak kepolisian dalam waktu dekat akan segera menertibkan kendaraan truk odol. Odol yang dimaksud kendaraan bermuatan batu bara, kendaraan ekspedisi yang melebihi batas standar muatan. Selain itu, pihak kepolisian juga akan menghimbau bagi pengendara atau pelaku usaha terkait untuk tidak konvoi dalam berkendara. Hasil rapat pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan nantinya. Dalam hal kegiatan tersebut kita akan memberikan himbauan bagi pengendara atau pelaku usaha tentang kendaraan yang overdimensi atau overkapasitas, agar dalam melintas di wilayah Kabupaten Oku nanti tidak boleh melakukan konvoi. Jika tak mengindahkan aturan berlalu lintas, kepolisian tak segan untuk menindak tilang kendaraan tersebut dan memberi peringatan terhadap pelaku usaha. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Gudang rongsokan di Karyajaya hangus terbakar. Informasinya setelah pariwara berikut. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbih ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi sejarah mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Eksklusif untuk Anda. Investigasi eksklusif. Masuk ke rekening Yosua. Iya. Sebesar 99 triliun rupiah. Mengupas isu-isu terhangat. Eliezer, sehat selalu. Ya. Naiki mobil tahanan saya masuk ke tender sana. Muatannya akan dijawab tuntas dan berkelas. Dengan meminta izin dari pihak Polda Metro Jaya. Aromanya masih kencang ya. Ini rambut saya boleh pegang, Bu? The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 9 malam.
Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Pemirsa, salah satu gudang rongsokan di Karyajaya, Palembang hangus terbakar. Warga yang panik mencoba melakukan pemadaman api dengan alat seadanya. Warga Jalan TPA Kelurahan Karyajaya, Kecamatan Kertapati, Palembang, dikejutkan dengan adanya gudang rongsokan yang terbakar dengan mengeluarkan api yang cukup besar. Warga yang panik mencoba melakukan pemadaman dengan alat seadanya agar api tak meluas. Api yang makin membesar ini dikarenakan banyaknya barang yang mudah terbakar di dalam gudang rongsokan seperti plastik, kertas, dan tembaga. 10 unit damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran untuk melakukan pemadaman api yang masih membesar. Diduga api berasal dari konsleting listrik yang mengeluarkan percikan api di dalam gudang. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, lantaran jauhnya pemukiman warga dari lokasi kejadian. Menerima laporan adanya kejadian kebakaran di wilayah hukum Polsek Kertapati, khususnya di Kelurahan Karyajaya. Informasi kebakaran kita masih dalam penyelidikan. Untuk kejadian karena apa, kita masih dalam proses penyelidikan. Sementara petugas Inafis Polrestabes Palembang akan melakukan olah tempat kejadian. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Masih di hari yang sama, satu unit rumah milik warga di Palembang ludes terbakar di Lalap Si Jago Merah. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa tersebut. Video amatir milik warga merekam peristiwa kebakaran rumah milik Ida 45 tahun di Jalan Abi Kusno, Kecamatan Kertapati, Palembang yang ludes terbakar. Warga yang mengetahui peristiwa kebakaran tersebut berupaya memadamkan kobaran api dengan alat seadanya agar tak meluas. Api baru dapat dipadamkan 30 menit kemudian setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran Kota Palembang diterjunkan ke lokasi kejadian. Kebakaran ini sendiri diduga dari konsleting listrik dari kamar anaknya yang berada di lantai 2 yang mengakibatkan kamar tersebut terbakar. Gara-gara apa itu, Bu? Kabel. Kabel di kamar, lampu. Ada suara ledakan apa tadi, Bu? Ledakan TV. Ledakan TV. Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Rizka Silviana, sampai jumpa.